Guys, kalian tahu gak sih di mata kuliah ilmu komunikasi kita belajar apa aja sih? Di mata kuliah ilmu komunikasi mengajarkan bahwa komunikasi bukan seberapa fasih seseorang berbicara, bukan pula tentang seberapa banyak kata yang bisa disampaikan. Lebih dari itu, komunikasi adalah tentang makna yang tersampaikan dan diterima. Ini adalah seni memahami sebelum ingin dipahami. Seni menyampaikan dengan hati, bukan sekedar lidah. Karena itulah saya, Oktaviana Eka, dengan NIM 12440300077 dari MD2B mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Cecep Sundana, MSI, yang telah memberikan tugas ujian akhir semester ilmu komunikasi. Perbedaan cara kita berbicara saat musim hujan dan musim kemarau merupakan cerminan dari pengaruh aspek fisik dalam komunikasi antar pribadi. Dalam buku Komunikasi Interpersonal, Roem dan Sarmiati menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sangat bergantung pada konteks di mana komunikasi tersebut berlangsung, termasuk lingkungan fisik seperti cuaca, suhu, dan kondisi geografis sekitar. Ketika musim hujan tiba, beberapa perubahan psikolog dan fisik dapat dilihat dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, orang cenderung berbicara lebih cepat dan singkat karena ingin segera berpindah ke tempat yang teduh. Nada suara bisa menjadi lebih dingin atau terburu-buru. Topik yang dibicarakan seringkali berkisar pada hal-hal yang berkaitan dengan hujan, seperti banjir, angin, hujan, dan cuaca dingin dan penyakit yang berhubungan dengan hujan. Dalam konteks ini, kondisi cuaca mempengaruhi ekspresi nonverbal dan emosi yang muncul dalam interaksi. Buku ini juga menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi pesan nonverbal seperti raut wajah, intonasi suara, dan gestur tubuh sangat mempengaruhi kepada keberhasilan komunikasi. Misalnya, orang yang sedang kehujanan kedinginan mungkin berbicara sambil menggigil, menggunakan nada suara yang lebih cepat dan tegas, atau menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang mengkomunikasikan makna di luar kata-kata. Sebaliknya, musim kemarau yang ditandai dengan cuaca panas dan kering juga membawa nuansa komunikasi yang berbeda. Beberapa ciri komunikasi pada musim kemarau antara lain, nada bicara bisa lebih lambat dan malas karena efek cuaca panas yang melelahkan. Percakapan seringkali menyentuh keluhan tentang panas, kekurangan air, ataupun polusi udara. Ekspresi wajah bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau kepenatan karena suhu yang tinggi. Buku Komunikasi Interpersonal menegaskan bahwa ekspresi emosi dalam respon tubuh terhadap lingkungan fisik sangat mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Dengan kata lain, cara berbicara seseorang akan alami menyesuaikan dengan situasi fisik yang sedang ia hadapi. Menekankan bahwa keberhasilan komunikasi antar pribadi sangat ditentukan oleh kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan konteks. Ini termasuk kesadaran terhadap lingkungan fisik, persepsi lawan bicara, dan pengaruh emosional yang muncul dari situasi tersebut. Oleh karena itu, orang yang peka terhadap perubahan lingkungan seperti pergantian musim biasanya akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan menangkap makna komunikasi orang lain. Komunikasi adalah aktivitas manusia yang paling mendasar dan terus-menerus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, komunikasi tidak hanya sekedar bertukar kata, tetapi juga mencerminkan nilai, norma, dan struktur sosial yang berlaku di masyarakat tempat komunikasi itu berlangsung. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika cara kita berkomunikasi dengan orang dari suku Sumatera berbeda dengan kita berkomunikasi dengan suku Jawa. Perbedaan ini bukan sekedar masalah bahasa atau logat, melainkan mencerminkan konteks sosial yang melekat pada budaya masing-masing. Dalam buku Komunikasi Interpersonal karya Elva Ronaning, Roem, dan Sarmiati, ditegaskan bahwa komunikasi antar pribadi berlangsung dalam suatu konteks yang kompleks. Salah satunya adalah konteks sosial.
Konteks sosial ini mencakup norma budaya, status sosial, hubungan kekuasaan, sistem nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang dari suku tertentu, kita tidak hanya berbicara dengan individunya, tetapi juga secara tidak langsung berhadapan dengan sistem budaya yang membentuk cara mereka berpikir, bernilai, dan merespon pesan komunikasi. Suku-suku di Sumatera seperti Batak, Minangkabau, Aceh umumnya dikenal memiliki gaya komunikasi yang langsung, tegas, dan ekspresif. Dalam budaya Batak misalnya, berbicara dengan nada tinggi atau menggunakan argumentasi yang kuat tidak dianggap sebagai bentuk kemarahan, melainkan ekspresif kejujuran dan keterbukaan. Dalam interaksi mereka, kejelasan dan ketegasan dianggap sebagai bentuk penghargaan, karena berarti kita bersikap jujur dan tidak menyembunyikan maksud. Dalam masyarakat Minangkabau, meskipun lebih halus dibanding Batak, pola komunikasi tetap menekankan pada logika dan struktur sosial matrilinear, di mana hubungan kekerabatan dan status sosial mempengaruhi bagaimana seseorang berbicara kepada yang lain, khususnya dalam forum adat. Berbeda dengan Sumatera, suku Jawa sangat menjunjung tinggi kesopanan, kerendahan hati, dan harmoni sosial dalam komunikasi. Konsep teko seliro atau tenggang rasa dan ajining diri sakalati, harga diri seseorang dilihat dari ucapannya, merupakan nilai utama dalam budaya komunikasi Jawa. Oleh karena itu, gaya bicara masyarakat Jawa cenderung halus berlapis dan penuh dengan makna tersirat. Ketegasan seringkali dihindari agar tidak menimbulkan konflik terbuka, bahkan penolakan sering disampaikan dalam bentuk eufemisme atau sindiran halus. Disinilah letak perbedaan mencolok antara aspek sosial dua wilayah ini. Suku Jawa lebih menekankan pada konteks implisit dan membaca situasi, sementara suku di Sumatera lebih menekankan ekspresi langsung sebagai bentuk keterus-terangan. Perbedaan cara berbicara tersebut merupakan refleksi dari aspek sosial budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam komunikasi interpersonal. Menurut buku Komunikasi Interpersonal, setiap individu membawa persepsi sosial, nilai budaya, dan harapan masyarakat ke dalam komunikasi. Maka dari itu, komunikasi yang berhasil tidak hanya dilihat seberapa baik pesan tersampaikan, tetapi seberapa dalam pemahaman kita terhadap latar belakang sosial lawan bicara kita. Ketika dua orang dari latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi, mereka membawa kode komunikasi yang bisa sangat berbeda. Tanpa kesadaran akan perbedaan sosial ini, komunikasi bisa berujung pada salah paham, konflik, atau bahkan kegagalan total dalam menyampaikan pesan. Perkuliahan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan formal yang berlangsung dalam suasana akademik di perguruan tinggi. Dalam aktivitas ini, komunikasi memainkan peran yang sangat penting dan tak tergantikan. Benarkah komunikasi yang terjadi dalam perkuliahan berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa? Jawabannya bukan hanya benar, tetapi juga esensial dan fundamental. Namun demikian, jawaban ini perlu dikaji secara lebih mendalam dan kritis agar tidak terjebak dalam pemahaman sempit mengenai makna edukasi dan komunikasi itu sendiri. Dalam konteks perguruan tinggi, komunikasi bukan sekedar proses menyampaikan informasi dari dosen kepada mahasiswa. Lebih dari itu, komunikasi dalam perkuliahan adalah proses interaktif yang membentuk pemahaman, membangun sikap kritis, mengembangkan pengetahuan, dan bahkan membentuk kepribadian akademik mahasiswa. Buku Komunikasi Interpersonal karya Elva Ronaning Roem dan Sarmiati menjelaskan bahwa komunikasi memiliki berbagai fungsi, termasuk fungsi informatif, persuasif, ekspresif, dan tentu saja edukatif. Dalam komunikasi antar pribadi, khususnya antara dosen dan mahasiswa,
Fungsi edukatif muncul ketika informasi yang disampaikan tidak hanya dipahami sebagai isi, tetapi juga menstimulasi pemikiran, membangun makna bersama, dan mendorong pengembangan diri. Dalam proses perkuliahan, komunikasi edukatif muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, penjelasan materi oleh dosen, fungsi informatif. Yang kedua, tanya jawab yang mengasah daya nalar, fungsi interaktif. Yang ketiga, diskusi dan debat yang membentuk sikap kritik, fungsi evaluatif. Yang keempat, pemberian umpan balik terhadap tugas, fungsi formatif. Yang terakhir, penyampaian nilai-nilai akademik dan etika, fungsi transformasional. Dengan kata lain, komunikasi dalam kuliah bukan sekadar memindahkan data dari kepala dosen ke kepala mahasiswa. Komunikasi dalam perkuliahan yang sejati harus berfungsi sebagai alat transformasi intelektual dan emosional mahasiswa. Disinilah letak keliruan sebagai pemahaman tentang perkuliahan yang hanya melihat komunikasi sebagai one-way communication atau komunikasi satu arah. Komunikasi edukatif tidak bisa hidup dalam lingkungan komunikatif yang otoriter, kaku, dan tertutup. Komunikasi edukatif hanya bisa tumbuh dalam atmosfer resiprokal, yaitu adanya timbal balik, saling memahami, dan ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan ide dan bertanya. Menurut pendekatan konstruktif dalam pendidikan, pengetahuan tidak ditransfer secara pasif dari pengajar ke pembelajar, melainkan dikonstruksi oleh pembelajar sendiri melalui interaktif aktif dengan lingkungan belajar, termasuk melalui komunikasi yang terjadi di ruang kelas. Dalam hal ini, komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga alat untuk membentuk pengetahuan. Stand-up comedy telah menjadi fenomena global dalam dunia hiburan modern. Dengan hanya bersenjatakan mikrofon dan panggung kecil, seorang komika mampu membuat ratusan bahkan ribuan penonton tertawa. Namun, di balik tawa yang terdengar di ruang pertunjukan atau di layar kaca, stand-up comedy sebenarnya adalah bentuk komunikasi yang paling kompleks, dan salah satu fungsi utamanya adalah menghibur. Namun, lebih dari sekedar membuat tertawa, bentuk komunikasi ini menyimpan kekuatan reflektif, edukatif, bahkan kritis sosial yang tajam. Dalam buku Komunikasi Interpersonal karya Elva Ronaning, Roem, dan Sarmiati disebutkan bahwa salah satu fungsi penting dari komunikasi adalah fungsi rekreatif atau hiburan. Fungsi ini memungkinkan komunikasi menciptakan suasana santai, menyenangkan, dan melepaskan ketegangan. Komunikasi hiburan sebagaimana stand-up comedy bukanlah komunikasi pasif. Ia justru menuntut partisipasi aktif dari audiens dalam merespon humor yang disampaikan, baik secara verbal maupun non-verbal. Pada dasarnya, stand-up comedy adalah sebuah pertunjukan monolog yang komunikatif. Komika menyampaikan premis, membangun narasi, dan menyajikan punchline, bagian lucu yang memicu tawa. Tapi, struktur ini bukan sekadar hiburan mekanis. Ia merupakan bentuk komunikasi publik, di mana sang komika memainkan peran sebagai komunikator dan penonton menjadi komunikan yang aktif. Komika tidak hanya menyampaikan lelucon kosong, sebaliknya mereka menyampaikan sudut pandang, pengalaman pribadi, opini, bahkan kegelisahan sosial dalam bungkus humor. Ini yang membuat stand-up comedy berbeda dari sekedar lawakan atau hiburan slapstick. Dalam berbagai kasus, komedi bahkan menjadi alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang sulit atau sensitif, seperti itu ras, agama, politik, gender, ketidakadilan sosial. Komunikasi antar pribadi adalah inti dari interaksi sosial manusia. Ia bukan hanya sekadar bertukar informasi, tetapi juga merupakan proses membangun makna bersama, memahami satu sama lain, dan menciptakan keterhubungan emosional. Dalam proses yang kompleks ini, kesamaan individu, baik dalam agama, etnis, bahasa, latar pendidikan,
status ekonomi, hingga hobi, memegang peran penting sebagai pemicu kedekatan psikologis yang mendukung keberhasilan komunikasi. Komunikasi ini dijelaskan dalam buku Komunikasi Interpersonal oleh Alvaro Nanning Roem dan Sarmiati, yang menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan psikologis individu serta adanya kecenderungan alami manusia untuk lebih menyukai dan percaya kepada orang-orang yang dianggap serupa dengan dirinya. Kesamaan menciptakan zona nyaman komunikasi di mana individu merasa dipahami, diterima, dan tidak terlalu banyak menyesuaikan diri. Ketika dua orang memiliki kesamaan dalam aspek-aspek fundamental seperti agama atau bahasa, maka mereka akan lebih mudah berempati dan berbagi pandangan dunia. Ini karena kesamaan nilai dasar menciptakan rasa in group, yaitu persepsi bahwa kita berada di pihak yang sama. Perasaan ini menurunkan jarak psikologis dan meningkatkan keterbukaan dalam berbicara. Misalnya, bahasa seseorang yang berbicara dengan bahasa ibu yang sama cenderung lebih nyaman dan percaya diri dalam mengekspresikan diri, sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka. Dari aspek agama, orang yang memiliki latar agama yang sama seringkali berbagi nilai moral dan norma sosial yang serupa yang memudahkan pemahaman konteks dan isi pesan. Selanjutnya dari hobi atau minat yang sama. Ini menciptakan topik-topik percakapan yang menyenangkan dan mempererat hubungan emosional, sehingga interaksi menjadi hangat dan personal. Menurut teori similarity attraction dalam psikologi sosial, kesamaan menciptakan daya tarik interpersonal yang merupakan fondasi penting dalam pembentukan hubungan dan keberhasilan komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dipahami dengan benar, direspon dengan tepat, dan membangun hubungan yang sehat. Kesamaan dalam berbagai aspek mempermudah proses tersebut karena mengurangi potensi miskomunikasi karena referensi budaya dan makna kata cenderung sejalan. Yang kedua, ada meningkatkan rasa percaya dan keamanan psikologis, sehingga individu lebih terbuka mengungkapkan pemikiran dan perasaannya. Yang ketiga, ada mempercepat proses keakraban, karena tidak terlalu banyak yang harus dijelaskan tentang berbagai konteks. Misalnya, dua mahasiswa dari daerah dan budaya yang sama akan lebih cepat akrab karena memahami kebiasaan satu sama lain. Mereka lebih peka terhadap simbol-simbol komunikasi nonverbal seperti senyuman, intonasi, atau candaan khas daerah mereka yang mungkin tidak dipahami oleh orang luar. Komunikasi tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia selalu berlangsung dalam suatu konteks, dan salah satu konteks yang paling mempengaruhi adalah jalannya komunikasi, yaitu aspek fisik. Dalam dunia pendidikan, terutama dalam kegiatan perkuliahan, memahami aspek fisik ini sangat penting agar komunikasi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa berjalan efektif, efisien, dan nyaman. Contoh kasusnya ketika ruang kuliah yang hanya berukuran 3 meter persegi diisi oleh 10 orang mahasiswa. Dengan dosen yang berbicara menggunakan suara yang terlampau keras, secara nyata memperlihatkan ketidakpekaan terhadap aspek fisik komunikasi. Situasi sempit, suhu ruangan yang mungkin panas, suara yang menggema atau terlalu keras, dan kondisi duduk yang berdesakan adalah bagian dari lingkungan komunikasi yang mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi audiens. Dalam buku Komunikasi Interpersonal karya Alvaro Nanning Roem dan Sarmiati menjelaskan bahwa aspek fisik merupakan bagian dari konteks komunikasi yang sangat menentukan keberhasilan penyampaian dan penerimaan pesan. Komunikator harus mampu menyesuaikan cara berbicara, posisi, volume, bahkan gerakan tubuh sesuai dengan kondisi ruang dan jumlah audiens. Kondisi ruang yang terlalu kecil untuk mahasiswa yang hadir menciptakan ketidaknyamanan fisik.
Ketika tubuh tidak leluasa bergerak, sirkulasi udara buruk, dan ruang gerak terbatas, maka kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi dan menyerap informasi akan menurun drastis. Dalam situasi seperti ini, suara dosen yang terlalu keras justru bukan membantu, melainkan menambah beban sensorik. Alih-alih memperjelas informasi, suara yang terlalu keras dalam ruangan sempit bisa menimbulkan gema atau distorsi suara, membuat mahasiswa terganggu secara fisik dan mental. Mengurangi efektivitas komunikasi karena pesan tidak dapat diterima dengan tenang. Padahal, menurut prinsip dalam komunikasi, pesan tidak hanya harus dikirim, tetapi juga harus diterima dan dipahami dengan baik oleh audiens. Dalam dunia komunikasi, tidak semua pesan disampaikan melalui kata-kata. Banyak sekali makna dan perasaan yang ditransmisikan lewat komunikasi nonverbal, seperti gerak tubuh, intonasi suara, dan ekspresi wajah. Dari semua bentuk komunikasi nonverbal, ekspresi wajah adalah yang paling mencolok dan seringkali paling jujur, namun juga bisa paling manipulatif. Kasus seorang putri kecantikan dalam ajang Miss World yang jatuh tersungkur karena gaunnya terinjak, namun segera berdiri dan tersenyum manis seolah tidak terjadi apa-apa adalah ilustrasi sempurna dari konsep masking. Dalam ekspresi wajah, ia menunjukkan bagaimana ekspresi wajah digunakan untuk menutupi perasaan yang sebenarnya demi menjaga citra diri, etika sosial, dan profesionalisme. Dalam ilmu komunikasi interpersonal, terutama komunikasi nonverbal atau masking facial expression, merujuk pada situasi di mana seseorang secara sadar menampilkan ekspresi wajah tertentu untuk menutupi ekspresi emosi yang sesungguhnya. Masking adalah bentuk strategi pengendalian diri dalam situasi sosial yang menuntut penampilan tertentu. Menurut buku Komunikasi Interpersonal oleh Elva Ronaning, Roym, dan Samyati, ekspresi nonverbal seperti ekspresi wajah dapat dikendalikan untuk menciptakan kesan tertentu. Dalam dunia yang penuh dengan tuntutan sosial, ekspresi wajah seringkali murni mencerminkan perasaan internal, melainkan diatur untuk mencerminkan emosi yang diinginkan oleh situasi sosial. Dalam berbagai alasan mengapa seseorang menggunakan ekspresi wajah dengan mask. Yang pertama ada menjaga wibawa atau citra diri di depan publik, seperti kontes kecantikan. Yang kedua ada menyembunyikan rasa malu, kecewa, dan marah demi mempertahankan etika sosial. Yang ketiga ada menghindari empati berlebihan atau simpati yang tidak diinginkan. Yang keempat ada memenuhi tuntutan peran sosial atau profesional. Dalam kasus konten Miss World, putri kecantikan tersebut memainkan peran sebagai simbol keanggunan, ketenangan, dan kepercayaan diri. Meski jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan secara fisik maupun emosional, ia harus menjaga citra bahwa dirinya tetap tenang dan anggun. Bahkan dalam keadaan tak ideal, maka senyum yang muncul bukanlah cerminan emosi yang sebenarnya, melainkan topeng komunikasi yang menunjukkan kendali dan profesionalitas. Meninggalnya Putri Diana pada tahun 1997 adalah peristiwa yang mengguncang dunia. Bukan hanya karena posisinya sebagai ikon kerajaan dan kemanusiaan, tetapi juga karena ia meninggalkan dua anak laki-lakinya, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry, yang saat itu masih remaja dan harus menghadapi kehilangan dalam sorotan publik yang begitu besar. Yang menyayat hati bukan hanya kesedihan mereka, tetapi bagaimana kesedihan itu tidak boleh ditampilkan secara utuh. Pada hari pemakaman kedua, Pangeran berjalan di belakang peti ibunya dengan wajah tertunduk, tanpa tangisan, tanpa ratapan, dan tanpa pelukan duka, sebagaimana lazimnya dilakukan oleh anak yang kehilangan ibunya. Mereka diperintahkan secara tidak langsung oleh protokol kerajaan dan tuntutan sosial untuk menahan ekspresi emosional mereka, khususnya ekspresi wajah agar tidak menunjukkan kepedihan secara terbuka. Dalam komunikasi nonverbal, ekspresi wajah memiliki peran yang dalam, mengkomunikasikan emosi yang sebenarnya, namun
Manusia juga memiliki kemampuan dan kadang kewajiban sosial untuk mengatur, menyembunyikan, atau memodifikasi ekspresi tersebut, tergantung pada norma budaya, tekanan sosial, atau tuntutan peran. Mereka tidak menampilkan kesedihan yang kuat, walaupun secara psikologis kedudukan mereka sangat dalam. Ini adalah manifestasi dari budaya emosi dan peran sosial dalam keluarga kerajaan, di mana ekspresi wajah harus dijaga demi menunjukkan martabat, kendali, dan keteguhan. Kisah ini juga mencerminkan bagaimana budaya dan institusi sosial seperti kerajaan dapat menentukan dan mengatur cara individu mengekspresikan emosinya. Dalam konteks kerajaan Inggris, ada tuntutan agar anggota keluarga kerajaan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan di depan publik. Hal ini dianggap sebagai simbol kekuatan, pengendalian diri, dan kehormatan. Namun, dampak psikologis dari pengendalian emosi ini sangat besar. Pangeran Harry dalam berbagai wawancara setelah dewasa mengaku bahwa penekanan emosi saat kehilangan ibunya menyebabkan luka batin yang berkepanjangan. Ini menunjukkan bahwa ketika ekspresi wajah ditekan terus-menerus, seseorang bisa mengalami tekanan psikologis yang mendalam. Komunikasi manusia bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana sesuatu dikatakan. Dalam banyak interaksi, banyak kata-kata yang digunakan bisa saja sama, tetapi makna yang diterima oleh pendengar menjadi sangat berbeda, tergantung pada intonasi, nada, penekanan suara, jeda, atau bahkan ekspresi wajah yang menyertainya. Unsur-unsur ini termasuk dalam komunikasi nonverbal, tepatnya disebut parabahasa atau paralanguage. Salah satu ilustrasi sederhana namun sangat kuat tentang ini adalah kisah seorang ibu yang berkata, "Sayang," dengan nada tinggi dan geram saat melihat piring kesayangannya pecah akibat ulah ayah. Kemudian berkata, "Sayang," dengan penuh kelembutan dan keharuan saat menerima hadiah kejutan berupa uang dalam buket bunga. Meski kata yang digunakan sama persis yaitu sayang, maka emosi dan pesan yang disampaikan sangat berbeda. Inilah kekuatan paralanguage dalam komunikasi antar pribadi. Menurut buku Komunikasi Interpersonal karya Elva Ronaning, Rem, dan Surmiati, parabahasa adalah aspek nonverbal dari komunikasi vokal yang mencakup intonasi, penekanan kata, tempo bicara, volume suara, jeda atau pause, nada emosional. Parabahasa bukan tentang apa yang dikatakan, tetapi bagaimana mengatakannya. Parabahasa menjadi penentu penting dalam pemaknaan pesan, karena seringkali makna emosional tidak tergambar dari kata-kata saja, melainkan dari cara kata-kata itu disampaikan. Tanpa unsur parabahasa, komunikasi lisan dapat menjadi dasar dan ambigu, seperti halnya pesan teks yang sering disalahpahami karena tidak menyampaikan dengan nada dan emosi. Dalam percakapan sehari-hari, parabahasa membantu pendengar membedakan antara marah, sarkasme, kasih sayang, ejekan, kejujuran, ataupun kebohongan. Dalam contoh tadi, saat ibu berkata "sayang" dalam konteks kekecewaan, nada suaranya mungkin tinggi, cepat, dan terdengar ketus. Ini menandakan bahwa kata tersebut bukan ungkapan cinta, melainkan bentuk sindiran atau ekspresi kekesalan. Sebaliknya, saat ia berkata "sayang" dengan lembut dan pelan, keesokan harinya, parabahasa yang digunakan menandakan keharuan, cinta, dan terima kasih. Dari sini kita memahami bahwa parabahasa memiliki fungsi aktif, efektif, dan interpretatif, yaitu menyampaikan perasaan serta memperjelas atau bahkan mengubah makna dari pesan verbal. Bahasa merupakan alat utama manusia dalam berkomunikasi. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, maksud, dan pesan kepada orang lain. Namun, meskipun bahasa dianggap sebagai sistem yang sistematis dan universal, pada kenyataannya bahasa memiliki keterbatasan. Salah satu bentuk keterbatasannya adalah bahwa kata-kata seringkali mencerminkan persepsi dan interpretasi yang subjektif.
tergantung siapa yang menggunakannya, kepada siapa ia ditunjukkan, dan dalam konteks apa ia mengucapkan. Sebagaimana disebutkan dalam buku Komunikasi Interpersonal oleh Elva Ronaning-Rim dan Samyati, bahasa verbal tidak selalu cukup mewakili realitas secara objektif, karena setiap individu membawa latar belakang sosial, budaya, pengalaman, dan psikologi yang berbeda. Ketika menggunakan bahasa, maka satu kata bisa bermakna ganda, bahkan bertolak belakang bagi orang yang berbeda atau bagi orang yang sama di waktu yang berbeda. Ketika seseorang mengatakan rumah, ia mungkin merujuk pada struktur bangunan tempat tinggal. Namun, bagi orang lain rumah bisa bermakna emosional, rasa aman, kehangatan, atau sebaliknya. Rasa trauma jika ia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kata yang sama rumah menciptakan makna yang sepenuhnya berbeda, tergantung persepsi orang yang menerimanya. Begitu pula dengan kata cinta. Bagi sebagian orang, cinta adalah bentuk pengorbanan. Bagi yang lain, cinta adalah bentuk kebebasan. Dan bagi orang yang baru saja patah hati, cinta bisa berarti luka. Inilah bukti bahwa bahasa bersifat relatif dan dipengaruhi oleh pengalaman dan emosi. Tak hanya berbeda antar individu, makna sebuah kata juga bisa berubah dalam benak individu yang sama seiring waktu. Seorang remaja mungkin mendefinisikan kebebasan sebagai kebebasan pergi bersama teman. Namun ketika ia dewasa dan menjadi orang tua, kebebasan bisa berarti kebebasan finansial ataupun kebebasan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa makna kata bersifat dinamis, bukan statis. Bahasa tidak berdiri sendiri sebagai sistem tanda, melainkan menempel pada persepsi emosi dan konteks sosial penggunanya. Keterbatasan ini berdampak nyata dalam proses komunikasi antar pribadi. Tidak jarang terjadi salah paham karena interpretasi kata yang berbeda, konflik karena penggunaan istilah yang mengandung makna ganda atau ambigu, ketersinggungan karena kata yang bagi satu pihak netral, bagi pihak yang lain menyerang. Dalam buku Komunikasi Interpersonal disebutkan bahwa salah satu penyebab ketidakefektifan komunikasi adalah adanya perbedaan makna dan penggunaan simbol verbal. Karena setiap individu menyandikan encode atau menerjemahkan decode pesan berdasarkan kerangka rujukannya sendiri. Bayangkan seseorang berkata, "Kamu egois." Bagi yang satu, kata egois bisa diartikan sebagai bentuk kritik yang menyakitkan. Namun, bagi yang lain itu bisa menjadi dorongan untuk introspeksi. Bahkan tergantung situasinya, kata yang sama bisa diterima dengan marah, tertawa, atau tenang. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa hanya sebagian besar dari pesan dan makna yang sesungguhnya, dibentuk oleh konteks, ekspresi nonverbal, serta latar belakang penerima pesan.